Puji Tuhan, hari Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022. Baik, mari kita mendengarkan bacaan Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Sekali peristiwa Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, mari kita mendengarkan renungan berdasarkan dari bacaan Injil tadi, Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Yohanes Pembaptis dapat dikatakan merupakan perwujudan dari radikalisme. Yohanes dengan ikhlas menderita dan mati untuk Kristus, jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Saya ulangi, Yohanes 14 ayat 6. Jalan dan kebenaran dan hidup. Seperti Yesus yang mati supaya semua orang dapat menjadi anak-anak Allah. Yohanes bab 1 ayat 12 dan Roma bab 8 ayat 14.
Dia sungguh bentara Kristus yang gagah berani menyiapkan jalan baginya untuk datang ke dunia. Yohanes Pembaptis menjadi terang seperti Kristus yang adalah terang dunia. Santo Beda Venerabilis berkata tentang Yohanes Pembaptis sebagai berikut. Itulah kualitas dan kekuatan dari seorang laki-laki yang menerima akhir kehidupannya sekarang dengan menumpahkan darahnya. Walaupun ia digembok dalam kegelapan penjara, dia pantas dinamakan sebuah lampu yang terang dan bercahaya oleh Kristus Sang Terang Kehidupan. Sebagai bait Roh Kudus, 1 Korintus bab 6 ayat 19, kita juga dipanggil untuk menjadi terang yang bercahaya, yang memuliakan Kristus dalam sebuah dunia yang dibuat gelap oleh dosa. Walaupun kita barangkali tidak akan mengalami kematian sebagai martir, kita dapat meniru Kristus setiap hari dengan mengikuti bimbingan Roh Kudus, bukan mengikuti kecenderungan kedagingan kita. Keradikalan kita dapat berakibat dalam penderitaan, namun hati kita akan dipenuhi dengan sukacita selagi Roh Kudus memampukan kita seperti Tuhan Yesus untuk berjaya mengalahkan maut. Walaupun menghadapi kesulitan-kesulitan, kita akan bersukacita selagi kita melihat Tuhan Yesus lahir kembali ke dalam dunia melalui kesaksian kita. Baik, mari kita mendengarkan lanjutan doa renungan untuk hari ini. Allah Bapa, kekuatan para kudus, Santo Yohanes Pembaptis telah Kau jadikan perintis jalan bagi kelahiran dan kematian putramu terkasih. Ia gugur sebagai saksi kebenaran dan keadilan. Semoga kami pun gigih berjuang untuk memberi kesaksian tentang ajaran-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.